Coba periksa, perintah Presiden Soekarno. Komodor Leo Watimena lalu mengangkat senjata itu dan menelitinya dengan seksama. Bagaimana Leo? Tanya Presiden Soekarno. Leo mengangguk, memang ini senjata angkatan udara. Tetapi kami akan menelitinya lebih lanjut Pak. Mungkin Sukuan dan Sukuwati mencuri dari gudang kami, kata Leo. Setelah itu, kembali terdengar Presiden Soekarno berkata yang ditujukan kepada Maijen Soeharto. Bung Karno menyalahkan keputusan Maijen Soeharto yang melarang Brigjen Umar Wirahadikusumah dan Maijen Pranoto menghadap ke Halim pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dia juga menegur Maijen Soeharto yang memerintahkan RPKAD menduduki Halim. Setelah Bung Karno selesai berkata, Maijen Soeharto yang kemudian memberi jawaban. Kata Maijen Soeharto, ia mengambil keputusan itu karena saat itu suasana belum jelas. Nasib para jenderal yang diculik juga belum diketahui. Maijen Soeharto menegaskan, dalam situasi seperti itu, ia memutuskan untuk tak mengizinkan para jenderal Angkatan Darat ke Halim. Angkatan Darat tentunya tak ingin kehilangan para jenderal lainnya dalam situasi yang belum jelas itu. Presiden Soekarno kemudian memandang langsung ke Omar Dhani. Bagaimana pencarian Yani? Akan kami usahakan Pak, jawab Omar Dhani. Parjo bisa dimintai bantuan? Tanya dia. Kembali terdengar Presiden Soekarno berkata ditujukan kepada Omar Dhani. Kami laksanakan Pak, jawab Omar Dhani. Kembali situasi dalam ruangan disekap ketegangan. Sunyi. Sampai kesunyian itu pecah saat Bung Karno kembali berkata yang ditujukan kepada Maijen Soeharto. Harto, pimpinan Angkatan Darat saya ambil alih, kata Bung Karno. Jenderal Soeharto tak bereaksi, seperti juga semua yang hadir. Dan saya angkat Pranoto sebagai pelaksana harian, kembali terdengar Bung Karno berkata. Maijen Soeharto tetap diam. Setelah tak terdengar lagi Bung Karno berkata-kata, Maijen Soeharto memajukan duduknya. Kedua siku tangannya menekan pegangan kursi. Bapak Presiden, pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil komando dan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini sesuai dengan kebiasaan apabila Jenderal Yani berhalangan, maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau. Dan demi memberikan ketenteraman umum serta para Panglima Kodam, maka inisiatif itu saya umumkan melalui RRI, kata Maijen Soeharto. Bung Karno terlihat menganggukkan kepalanya. Maijen Soeharto melanjutkan ucapannya. Dengan demikian maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini. Bung Karno terdiam. Ruang yang tadinya terasa kosong, dinding-dinding yang tadinya terasa tak ada, kini tiba-tiba berubah. Justru semua ruangan seperti terisi oleh dinding-dinding. Udara membeku, tajam dan kaku. Sederhana kalimat yang diucapkan Jenderal Soeharto, akan tetapi terasakan betul maknanya. Jika benar Jenderal Soeharto tidak bertanggung jawab lagi mengenai keamanan, sulit dibayangkan situasi apa yang bakal terjadi. Komando gerakan para prajurit menjadi buyar lagi. Kebrutalan dan keonaran bisa meledak setiap saat. Boleh dikatakan semua kekuatan militer saat ini berada dalam garis komando Pangkostrat. Dan kalau dalam situasi yang justru lagi menggelombang ini, penguasaan itu dilepas secara tiba-tiba, gerakan para prajurit bisa tak terkendalikan, perintah dan kebijaksanaan bisa jalan sendiri-sendiri, dan akibatnya akan sama besarnya dengan apa yang terjadi di Lubang Buaya dan di kediaman para jenderal yang diculik dan dibunuh. Dan hal ini bukan sesuatu yang dibesar-besarkan. Mengingat hal itu pernah terjadi dalam waktu beberapa puluh jam lalu, tulis Arswendo dalam bukunya. Tidak begitu, Harto, Presiden cepat menukas. Kepala Presiden Soekarno menggeleng, memberi penekanan kalimatnya. Kamu tetap bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Itu tugasmu, harus, kata Bung Karno. Kalau memang demikian tugas saya, maka agar jangan menimbulkan dualisme pimpinan Dalan Angkatan Darat harus ada penegasan langsung dari Bapak Presiden. Kali ini Maijen Soeharto yang berkata dengan lugas. Bagaimana maksud kamu? Tanya Presiden Soekarno. Diumumkan kepada rakyat bahwa saya diberi tugas, diberi tanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban, kata Maijen Soeharto dengan tegas. Kalau begitu saya akan siapkan pidato radio saya. Akan saya nyatakan, akan saya tegaskan, bahwa Jenderal Soeharto bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan, di samping Pranoto sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat, kata Presiden Soekarno.
Lalu Presiden Soekarno memanggil Brigjen Sabur untuk menyiapkan pengumuman soal penunjukan